Desakan agar Front Pembela Islam dibubarkan masih terus disuarakan sebagian masyarakat di berbagai daerah. Aksi protes mendukung Abdul Ghafur di kantor Gubernur Maluku Utara diwarnai kericuhan. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, dua informasi tadi melengkapi rangkaian informasi aktual dari dalam dan luar negeri yang telah dirangkum redaksi kami dalam program Liputan 6 Malam. Dan saudara, mari kita simak bersama Liputan 6 Malam, saya Gadis Parengkuan. Saudara, desakan agar Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan terus disuarakan sebagian masyarakat di berbagai daerah. Demikian pula tuntutan agar mereka yang terlibat dalam insiden Monas segera diproses secara hukum. Di Bandung, Jawa Barat, puluhan massa dari berbagai ormas mendatangi gedung Dewan dan markas kepolisian guna meminta dukungan agar FPI segera dibubarkan. Para pengunjuk rasa menggalang tanda tangan dukungan anti kekerasan seperti yang dilakukan anggota FPI di Monas. Sangat keras dengan kekerasan. Namun kan di Republik ini ada hukum yang berlaku, artinya semua diserahkan pada yang berwenang. Ribuan massa dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Polres Ciamis untuk mengecam tindak kekerasan FPI. Mereka juga mendesak pemerintah membubarkan FPI. Di Banyuwangi, Jawa Timur, Satgas PKB dan Gerakan Pemuda Ansor merazia ke markas FPI. Namun mereka gagal menemui anggota dan pengurus FPI karena para pengurus sudah berada di rumah salah seorang kiai karismatik NU untuk meminta perlindungan keamanan. Ribuan massa NU di Cirebon juga demo ke Mapolres dan gedung DPRD menuntut agar Front Pembela Islam dibubarkan karena kekerasan dilakukan organisasi itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, demo menuntut pembubaran FPI digelar aktivis LSM dan mahasiswa. Menurut pendemo, FPI harus dibubarkan karena organisasi itu sering menggunakan kekerasan hingga meresahkan masyarakat. Tim Liputan SCTV melaporkan. Tim Serse Polres Jakarta Timur Kamis siang melakukan penyisiran ke markas FPI Durensawit, Jakarta Timur. Dari penyisiran ini, polisi membawa 2 anggota FPI yang diduga terkait insiden penyerangan Monas minggu lalu. Operasi pencarian terhadap Panglima Komando Laskar Islam Munarman dan sejumlah anggota FPI dilakukan di beberapa daerah di Jakarta. Di Durensawit, Jakarta Timur, sweeping dilakukan di rumah-rumah milik anggota FPI yang diduga terlibat kasus penyerangan di Monas. Apalagi kamu taruh juga ada kami kecil Bang. Dari 20 daftar nama yang dicari, polisi hanya menangkap 2 orang yang diduga terkait peristiwa di Monas. Kedua orang tersebut dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk diperiksa. Polisi masih memburu nama-nama yang masuk daftar pencarian orang. Jika tidak menyerahkan diri, polisi akan bertindak tegas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Forum Umat Islam menyayangkan aksi polisi yang berlebihan saat menangkap sejumlah anggota FPI termasuk Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Rabu kemarin dengan melibatkan ratusan polisi. Unjuk kekuatan polisi ke markas FPI tersebut mengesankan bahwa anggota FPI lebih berbahaya dari teroris. Menyikapi penangkapan Ketua FPI Habib Rizik Syihab bersama sejumlah anggota FPI, Forum Umat Islam melakukan jumpa pers di Jakarta hari Kamis. Forum yang juga beranggotakan sejumlah ormas Islam ini menilai pemerintah terlalu berlebihan dalam menangani kasus insiden Monas 1 Juni lalu yang melukai 20-an orang dari Aliansi untuk Kebebasan Beragama. Menurut Dewan Penasehat FUI Ahmad Sumargono, selain melibatkan ratusan personil, anggota polisi juga merazia anggota FPI di berbagai tempat, sehingga terkesan pelaku kekerasan di Monas lebih berbahaya dari teroris. Ketika penangkapan anggota FPI dan Habib Rizik di Petamburan di markas, itu suasana sangat mencekam, bahkan bertrek-trek pasukan dengan pakaian lengkap, sehingga ini kalau dilihat dari luar negeri barangkali ini seperti apa gitu. Padahal
Ini tidak ada kaitannya, kalau teroris masih mending barangkali ya. Habib Rizik bersama beberapa anggota FPI lainnya ditangkap Rabu kemarin di markasnya kawasan Petamburan, Jakarta. Hingga hari ini Ketua FPI ini sudah berstatus tersangka dan ditahan di tahanan Polda Metro Jaya. Ahmad Sumargono yang juga Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia GPMI mensinyalir insiden Monas sengaja dibesar-besarkan untuk memecah umat Islam. Mantan anggota DPR ini meminta para tokoh menahan diri dalam menyikapi kasus Monas yang mendapat perhatian lebih besar dibanding krisis setelah kenaikan harga BBM. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab akhirnya ditahan di markas Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan penghasutan dan perusakan. Penetapan Ketua Umum FPI Habib Rizik Syihab itu sebagai tersangka dan langsung ditahan di markas Polda Metro Jaya diungkapkan sendiri oleh Habib Rizik saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam proses penahanan ini, Habib Rizik didampingi tim pengacara dan anggota keluarganya. Saya menjadi ditetapkan sebagai tahanan dan saya sudah menolak untuk menandatangani surat penahanan. Habib Rizik Syihab ditahan dengan sangkaan melanggar 3 pasal KUHP. Pasal tersebut diantaranya menyangkut penganiayaan, penghasutan, dan menyembunyikan orang yang disangka melakukan tindak pidana. Dengan dakwaan berlapis ini, Habib Rizik Syihab dapat diancam hukuman tahanan di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, 7 anggota FPI yang terlibat aksi di Monas hari Minggu lalu sudah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Namun pimpinan aksi, Munarman, justru menghilang dan menghindari proses hukum yang sedang berjalan. Keterlibatan Munarman dalam insiden Monas minggu lalu mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya, sebagai Panglima Komando Laskar Islam, Munarman bertanggung jawab mengkoordinir aksi anarkis yang terjadi saat itu. Padahal selama ini masyarakat mengenalnya sebagai Ketua YLBHI dan Kontras yang konsisten memperjuangkan hak para korban kekerasan. Betul, walaupun sebenarnya juga kami sayangkan ketika harus melakukan jalur-jalur kekerasan, tapi saya pikir itu adalah pilihan pribadi dia yang memang tidak. Perubahan sikap Munarman mulai terlihat di pertengahan tahun 2006. Saat itu, Dewan Pembina YLBHI memberhentikannya dari jabatan Ketua Yayasan karena menolak memberi dukungan kepada Ahmadiyah. Ia pun bergabung dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Pasti muaranya kalau LBH ini dianggap tidak bisa lagi kan menaungi apa yang kita impikan, idealisme kita ataupun tujuan ya kan besar kita, ya pilihannya cuma 2 di LBH ini, ya take it or leave it. Munarman yang pernah menjadi tokoh penegakan hukum diimbau menyerahkan diri dan tunduk pada aturan yang berlaku. Ataukah dia terus bersembunyi dalam pelariannya? Asti Megasari dan Dwi Sabtono melaporkan dari Jakarta. Dan saudara, kita beralih ke berita unjuk rasa kenaikan harga BBM. Sekitar 2 pekan terakhir nyaris tiada hari tanpa unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Kamis sore mahasiswa kembali turun ke jalan. Demo di malam hari sepertinya jadi kebiasaan para pengunjuk rasa. Puluhan mahasiswa ini berunjuk rasa di depan kampus Atmajaya, Jakarta Pusat. Mereka menyesalkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM dan berimbas pada naiknya harga kebutuhan hidup lain. Selain berorasi menggunakan jerigen-jerigen kosong, mereka menutup jalur lambat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ini naiknya harga BBM adalah bukti konkret bahwa rezim tidak lagi berpihak kepada rakyat, elit politik dan partai politik hanya menjadi penindas-penindas baru yang mencari simpati rakyat hanya untuk kepentingan mereka di pemilu. Hal yang sama juga dilakukan puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas di depan kampus Universitas Dr. Mustopo, Jakarta Selatan. Menurut mereka, pemerintah tidak berpihak pada rakyat karena kenaikan harga BBM tidak dibarengi dengan perbaikan pelayanan di sektor kesehatan dan peningkatan subsidi pendidikan. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Aksi protes pendukung Abdul Ghafur di kantor Gubernur Maluku Utara diwarnai kericuhan. Selain perang mulut dengan polisi, pendukung Ghafur sempat mengejar orang yang dicurigai mata-mata kubu Gubernur Taib Armain.
Unjuk rasa pendukung calon gubernur yang kalah Abdul Ghafur ricuh saat massa mencurigai adanya mata-mata kubu Taib Armain yang menyusup ke dalam aksi demo. Untungnya polisi segera meredam emosi massa sehingga tak terjadi bentrokan. Pengunjuk rasa sempat perang mulut dengan polisi saat mereka merusak pagar berduri dan memasuki kantor gubernur. Polisi juga menyita sejumlah bambu runcing yang dibawa massa. Aksi ini adalah protes pendukung Abdul Ghafur terhadap Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Taib Armain sebagai gubernur. Sawaludin melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Kini informasi dari mancanegara, saudara, sebagian wilayah Amerika Serikat berada dalam kegelapan kemarin menyusul padamnya aliran listrik akibat terjangan badai. Bencana alam yang melanda bagian Midwest ini juga menewaskan sedikitnya 3 orang. Sejumlah kendaraan terlihat memperlambat lajunya atau bahkan menepi saat diterpa angin kencang dan hujan lebat di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Warga yang lain memilih tinggal di dalam rumah mereka hingga badai berlalu. Bencana alam ini juga membawa korban jiwa. Di negara bagian Indiana, seorang wanita tewas setelah mencoba melalui air yang tinggi bersama mobilnya. Padahal sebelumnya otoritas Virginia Barat telah menemukan jasad seorang pemuda yang tewas juga akibat berusaha melalui air yang tinggi. Gubernur setempat mengumumkan keadaan darurat di sejumlah wilayah Virginia Barat setelah banjir dan lumpur menutup beberapa ruas jalan. Ibu kota Washington DC tak luput dari terjangan badai ini. Gedung Capitol tampak tertutup hujan deras. Badai yang bermula hari Selasa tersebut mengakibatkan banjir bandang. Sejumlah warga kota kecil Moscow, Indiana harus kehilangan tempat tinggalnya akibat dihantam tornado. Setelah bencana berlalu, warga mendapati kotanya telah porak-poranda akibat tumbangnya pohon dan hancurnya kediaman mereka.